Jadi ayahnya itu memaksa anaknya ini untuk menjadi babi ngepet. Ya, demi keserakahan sang ayah, anak ini harus menjadi korbannya. Dia itu lahir tubuhnya seperti pria, tapi gennya itu seperti wanita. Nah, karena ayahnya itu kesal ya, dia ini nggak bisa bekerja, nggak bisa apa-apa, akhirnya dipaksa dijadikan babi ngepet. Dia lebih memilih matikan saja saya sekarang, agar ruh saya bahkan jiwa saya mati dalam kondisi menjadi manusia gitu teman-teman, bukan kondisi menjadi binatang yang menjijikan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih dimanapun anda berada. Saya ucapkan banyak terima kasih karena kalian telah support ya channel ini. Nggak seperti sekarang ya teman-teman. Ini tadi itu saya sudah menjumpai sebuah makhluk ya. Padahal tadi itu sebenarnya saya melakukan penelusuran ya teman-teman, tapi saya menemukan ini yang dinamakan babi ya teman-teman. Nah, babi ini bukan sembarang babi, tapi dia itu menangis terus ya teman-teman. Setiap melihat orang dia menangis. Saya melihatnya ya. Tadi saya melihatnya dia itu menangis ya. Bahkan nauzubillah min dzalik ya. Dia itu ya kayak bukan seperti umumnya gitu teman-teman. Nah, ini makanya saya untuk video ini khusus mengundang dia ya. Buat kalian juga yang ingin menemui dia bisa. Tapi untuk yang terakhir kali itu hari ini saya akan berjanji akan membebaskan dia dari hal seperti ini. Ini bukan babi ngepet yang ketangkap orang, bukan babi hutan yang terkena peluru, tapi yang saya rasakan itu ini beda dari yang lainnya ya. Soalnya babi yang ini bisa menangis teman-teman, bisa menangis ya. Bahkan kayak yang saya lihat itu ingin menyampaikan sesuatu gitu teman-teman. Nah, makanya dari itu saya ini bergegas ya. Tadi setelah melakukan penelusuran sebelumnya, terus saya menemukan babi ini. Dan ini teman-teman, saya sengaja mencari lilin, meskipun ada lilin yang patah kayak gini nggak apa-apa, ini bisa mengundang dia. Kalian ingat nggak yang waktu ini sudah ditayangkan, waktu itu videonya langsung ditayangkan ya. Nah, ini mungkin yang video kali ini akan ditayangkan jeda lebih lama karena urutannya itu berbeda. Nah, di video sebelumnya itu saya ya, sebenarnya bukan sebelumnya ya, yang tadi itu saya yang menjumpai seorang babi ngepet bersama istrinya ya. Dia itu sudah saya amankan ya teman-teman ya, di kampung full babi ngepet. Nah, ini saya masih di kampung ini, dan ini dia akan saya undang yang saya temui tadi yang menangis teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada sebuah singkong ya teman-teman ya. Sengaja saya undang dengan singkong yang sudah dibakar ini oleh saya tadi. Saya sengaja. Kenapa? Karena ini adalah makanan dia teman-teman ya. Kenapa dibakar? Karena kalau dibakar itu aromanya itu lebih mengundang gitu teman-teman dibanding yang biasa. Sebenarnya dia itu makannya ya yang biasa, cuman ketika dibakar kayak seleranya itu lebih menggoda, kayak manusia aja. Kalau dimasak, makanannya dimasak ya makin menggoda gitu teman-teman. Ini saya sudah mempersiapkan korek ya teman-teman ya. Saya nggak tahu ini nanti datangnya dari arah mana saja ya, entah dari belakang Mas Sevi atau samping sini, samping sana, saya nggak tahu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lilinnya udah banyak yang patah, jadinya agak sedikit susah ya teman-teman ya. Saya mohon maaf akan ketidaknyamanan teman-teman ya, karena lilin ini aduh.
Bismillahirrahmanirrahim. Sambil saya menghangatkan singkong ini ya teman-teman ya, biar baunya itu lebih menyengat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini tanpa ritual macam-macam ya teman-teman ya. Ini hanya bakar lilin di sini dan bau singkong. Saya nggak tahu nanti ada pergerakan atau tidak. Kenapa Mas Evi? Astagfirullah. Oh, jadi iya sini aja nggak apa-apa. Iya. Kamu suka ini? Ini aja yang tadi sudah saya ini ya. Nih. Oke. Oke. Sekarang kenapa kamu? Kenapa kamu menangis? Astagfirullahaladzim, teman-teman. Ini soalnya di sini tuh kampung babi ngepet ya teman-teman ya. Jadi yang saya niat undang itu satu, yang datang banyak. Yang datang banyak ini. Ini nanti akan ada banyak yang datang seperti dia. Oke, kenapa kamu seperti ini? Sepertinya saya lihat kamu itu berbeda dari yang lainnya. Oh, seperti itu. Oh, ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Jadi Mas Evi dan teman-temannya di rumah, ini tuh babi ngepet yang dipaksa oleh ayahnya justru. Jadi ayahnya itu memaksa anaknya ini untuk menjadi babi ngepet. Ya, demi keserakahan sang ayah, anak ini harus menjadi korbannya. Astagfirullahaladzim. 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 Dan kamu bingung sekarang. Astagfirullahaladzim, tega sekali. Oh, jadi karena itu, ya Allah. Jadi teman-teman, ini babi ngepet ini adalah seorang wanita yang memiliki bukan seorang wanita, seorang pria yang memiliki kelainan khusus teman-teman. Jadi kelainannya itu, si babi ngepet ini itu memiliki, dia itu lahir tubuhnya seperti pria tapi gennya itu seperti wanita. Nah, karena ayahnya itu kesal ya, dia ini nggak bisa bekerja, nggak bisa apa-apa, akhirnya dipaksa dijadikan babi ngepet ya. Dia dipaksa jadi babi ngepet seperti ini. Astagfirullahaladzim. Oh, sebenarnya dia itu memang menginginkan jadi seorang pria, tapi kayak fisiknya itu yang nggak bisa teman-teman ya. Mungkin tubuhnya sudah pria tapi fisik dan gerakannya itu sudah dicoba-coba kayak pria, tetap nggak bisa kayak pria. Mungkin karena kelainan apa itu saya nggak tahu ya teman-teman ya. Astagfirullah. Dan dia dikatakan anak yang tidak berguna oleh orang tuanya. Karena tidak bergunanya dia, tega sekali sang ayah itu mengutusnya untuk jadi babi ngepet. Astagfirullahaladzim. Kok bisa? Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi teman-teman, ini lebih kejam lagi dari seorang binatang ya ayahnya ya. Dia itu dipaksa ya teman-teman. Bukan dipaksanya itu karena dipaksa harus ngikutin nih, enggak.
tapi dia berubah jadi babi ngepet, ya teman-teman, ini dipaksanya itu diikat, teman-teman, diikat. Jadi ayahnya itu sama seorang dukun melakukan ritual untuk merubah dia menjadi babi ngepet dengan cara, karena anaknya itu bisa lari ya, jadi dia diikat dalam kondisi menjadi babi ngepet. Orang ya tadi diikat kayak gini, ketika berubah jadi babi ngepet baru dilepas. Seperti itu teman-teman. Astagfirullah. Jadi kamu nggak pernah jadi manusia lagi setelah itu. Astagfirullahaladzim. Ternyata setelah jadi babi ngepet karena ritual oleh sang dukun ya teman-teman, dia nggak pernah menjadi manusia lagi, merasakan seperti manusia lagi, nggak pernah sama sekali ya, nggak pernah. Kenapa? Karena ketika sudah jadi babi ngepet ya, orang tuanya langsung mematikan lilinya ya, jadi dia babi ngepet, jadi babi ngepet selamanya hingga sekarang. Astagfirullahaladzim. Berapa banyak uang yang kamu berikan kepada orang tuamu? Jadi tidak ada uang sama sekali. Astagfirullah, teman-teman, ini tidak ada uang sama sekali yang diberikan kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya itu kayak memang tidak berniat untuk mencari uang dengan cara begini ya, tapi ingin membuang anaknya supaya tidak bisa melihat anaknya ya, yang kelakuannya mungkin mengecewakan orang tuanya, daripada orang tuanya membunuh. Jadi dia dijadikan seperti ini dengan tuduhan laporan hilang. Kalau membunuh kan bisa diketahui ini pembunuhan gitu kan. Astaga. Kalau ini tidak, ini menghilang ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi saya sudah tidak bisa mengembalikanmu menjadi manusia lagi. Jika kamu berubah menjadi manusia, ya, kamu akan mati. Kamu tidak akan hidup lagi seperti ini. Kamu akan mati. Mau kamu mati? Astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa. Kamu lebih baik mati jadi manusia daripada mati dalam kondisi seperti babi ngepet. Ragamu ini sudah fana. Bahkan ketika kamu mati, kamu akan langsung hancur, langsung lenyap. Astagfirullahaladzim. Kamu sholatmu bagaimana? Apakah menggunakan mukena atau menggunakan hal yang laki-laki gunakan? Oh, laki-laki. Oh, kamu berusaha taat dengan agamamu meskipun fisikmu tidak bisa. Ini kelainan genetik ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Bentar ya, saya coba melihat kehidupanmu seperti apa dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Benar teman-teman, mengecewakan. Mengecewakan sekali. Saya pun sepertinya kayak tidak sanggup untuk mengalami ini. Tapi ini memang ketentuan ya dari yang Allah berikan kepadamu, karena kamu sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala.
apalagi kamu tidak pernah melakukan pencurian. Astagfirullahaladzim. Iya, nggak apa-apa. Oh, baiklah. Jadi teman-teman, ini kesedihan juga buat saya. Dia lebih memilih matikan saja saya sekarang agar ruh saya, bahkan jiwa saya mati dalam kondisi menjadi manusia gitu teman-teman. Bukan kondisi menjadi binatang yang menjijikan seperti ini. Astagfirullahaladzim. Baiklah, saya akan mencoba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, cabutlah sihir ini dari makhluk ini, kembalikan dia ke asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah. Maaf ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullah. Astagfirullah. Ternyata teman-teman, babi ngepet itu tidak serta-merta karena uang ya teman-teman ya. Jadi babi ngepet itu bisa timbul ataupun terjadi karena ada paksaan, juga bisa jadi karena sesuatu hal yang seperti ini ya teman-teman ya, sengaja dibuang oleh orang tuanya memang tidak menginginkan harta, tapi mungkin orang tuanya itu terlalu malu untuk menerima anak ini gitu teman-teman, karena mungkin anak kamu kayak banci gitu. Nah, astagfirullahaladzim, karena mungkin banci itu kadang pilihan, kadang juga bukan pilihan ya teman-teman ya. Bisa juga banci itu karena kelainan saraf ataupun kelainan genetik yang menyebabkan dia itu menjadi kayak banci ya teman-teman. Misalkan ya, taruhlah satu, dia itu fisiknya kekar tapi kelakuannya kayak banci. Sebenarnya kayak dia itu sudah merubah, berusaha sekuat mungkin, nggak bisa ya, nggak bisa karena memang lengkot-lengkotnya sudah seperti itu gitu teman-teman. Tapi kalau saya yakin ya, mungkin orang yang seperti ini masih bisa diobati, tapi harus lebih keras gitu teman-teman. Harus lebih keras. Harus lebih keras. Kecuali memang satu kuncinya yaitu, maaf ya, bagian joninya itu sudah tidak bisa bergerak ya, seperti orang pria pada umumnya. Nah, itu sudah tidak bisa diselamatkan ya teman-teman ya. Memang nggak bisa. Kalau memang masih bisa bergerak, masih bisa, karena jiwanya itu masih bisa tertarik dengan lawan jenis. Seperti itu teman-teman, masih bisa berdiri. Itu masih bisa. Entah lengkot-lengkotnya masih bisa di terapi gitu teman-teman. Tapi kalau sudah kayak gitu ya, mohon maaf. Mungkin orang tuanya juga sudah mempersiapkan, tapi memang kayak susah. Astagfirullahaladzim. Ini kita berpisah dengan orang yang dipaksa menjadi iblis ya. Tapi
ketika dia menjadi iblis, dia masih memiliki hati yang baik, teman-teman. Oke teman-teman, ini saya kayaknya kalau membereskan kampung babi ngepet ini nggak akan pernah selesai, karena ini memang tempatnya ya. Bahkan dukunya itu di sini itu tidak hanya satu dua tapi banyak ya, kayak memang di sini tempatnya mereka melakukan ritual babi ngepet hingga meninggal, hingga ketahuan digebukin ya, mereka berkumpul di sini jadi satu di gunung ini, teman-teman. Astaga. Teman-teman, sampai di sini ya untuk part babi ngepet. Mungkin saya akan lanjutkan kapan-kapan aja ya, soalnya nanti kalau babi ngepet terus yang kita bahas, nanti hal yang lain yang tidak kita ketahui akan mubazir gitu, teman-teman. Oke, sampai di sini saya Mr. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.